Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Mawar Hapsari dengan NIM belakang 038 dari jurusan jurnalistik kelas 7A yang saat ini sudah menyelesaikan magang atau PKL di ermol.id. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menceritakan bagaimana pengalaman saya selama magang di ermol.id dan apa saja ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama magang kurang lebih 3 bulan tersebut. Di semester 7 ini, saya mendapatkan tugas untuk magang dari mata kuliah praktikum jurnalistik yang diampu oleh dosen kami, Bu Siti Nurbaya. Dalam magang ini, saya mendapatkan kesempatan untuk bertugas di salah satu portal media berita Indonesia, yakni Kantor Berita Ekonomi dan Politik Republik Merdeka atau biasa dikenal dengan ermol.id. Berikut ini adalah struktur redaksional di ermol.id yang bisa kita lihat sama-sama. Tapi saya nggak sendirian nih, saya juga ditemani dengan Sarah, sesama teman kelas jurnalistik 7A, lalu ada teman-teman magang lainnya dari berbagai kampus seperti Universitas Padjadjaran, BSI, hingga Mercu Buana. Ermol juga memiliki akun di berbagai platform media lainnya seperti Instagram, X, dan YouTube. Tiap harinya, Ermol selalu up to date dengan berita-berita yang sedang hangat. Di awal magang, kami diperkenalkan dengan para reporter senior, redaktur, tim sosial media, hingga pemimpin redaksi dari ermol.id yang dipimpin oleh Pak Ade Mulyana. Kemudian, saya dan Sarah ditempatkan di rubrik berita ekonomi dan internasional selama 1,5 bulan yang berkoordinasi langsung dengan redaktur senior ermol.id yakni Bu Erin. Di kantor, kami juga diberikan fasilitas dapur untuk masak jika perlu. Tak jarang kami membuat mie instan untuk makan siang atau membuat es teh dan kopi untuk menemani kerja. Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 45, Melawai, Jakarta Selatan, kantor ermol.id cukup dekat dengan transportasi publik seperti MRT Blok M dan Transjakarta. Di kantor, kami diharuskan bekerja sesuai ketentuan kerja yakni 8 jam sehari, biasanya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Namun, bekerja di media berarti harus siap dengan jam kerja yang fleksibel. Contohnya seperti saat hari-hari pemilu Amerika Serikat, kami diharuskan membantu para redaktur senior untuk membuat berita di malam hari tentang update dari pemilu tersebut dikarenakan jam dunia yang berbeda. Tugas saya selama menjadi co-writer di kantor adalah menyiapkan beberapa isu yang sedang hangat, lalu mengajukan isu-isu tersebut kepada redaktur, lalu kalau sudah di ACC, langsung saja diolah menjadi berita yang apik. Tiap harinya, saya akan membuat 3-5 berita tergantung banyaknya isu yang sedang hangat di hari itu. 1,5 bulan selanjutnya, saya di-rolling untuk menjadi reporter lapangan, khususnya ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kesempatan untuk menjadi reporter lapangan dan membantu reporter senior membuat saya mendapatkan banyak pengalaman. Harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal di Pemkot Semarang. Itu terkait berita? Kurang lebih begitu, ya. Jadi kita penyidik lagi Pak? Udah. Berapa ya? Klarifikasi kan saya? Ya, undangnya klarifikasi dari diklarifikasi beberapa hal. Pertanyaannya bagaimana? Lupa aku. Penyelidikan Pak ya? Penyelidikan atau penyidikan sih Pak? Pokoknya saya diminta keterangan sebagai saksi, tapi nggak tahu undangannya. Apa ditanya soal apa? Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota. Ada masalah uang juga Pak? Terkait pengadaan barang? Ya, penyidik ya. Terkait pengadaan barang ya Pak? Pak ya? 10. Pak, terkait Baita ya? Iya. Ya, makasih ya. Berburu doorstop, wawancara orang-orang penting, hingga beradaptasi dengan lingkungan baru di KPK, tak jarang saya juga ikut meliput kegiatan konferensi pers KPK, seperti contohnya saat konferensi pers Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024. Selama di KPK, saya juga membantu reporter senior dari ermol.id untuk transkrip isi wawancara dan konferensi pers yang nantinya akan diolah menjadi berita.
Hampir tiap hari KPK selalu didatangi masyarakat yang unjuk rasa di depan gedung tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh hasil artikel berita yang saya buat dan dipublikasikan di rmol.id. Dalam kesempatan ini, saya juga berhasil mewawancarai dosen saya, yakni Pak Sulhan Rumaru, untuk menjadi narasumber di salah satu berita saya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu dan waktu magang kami di rmol.id sudah usai. Magang selama 3 bulan di rmol.id membuat saya mendapatkan banyak pengalaman baru, insight baru, dan teman-teman baru yang pastinya akan membuat saya optimis untuk menjadi jurnalis yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk kendala sendiri selama magang di rmol.id tidak banyak saya temui, hanya mungkin kendala-kendala kecil seperti jarak yang cukup jauh dari rumah dan kantor, ataupun saat saya dikirim ke lapangan, khususnya ke KPK, itu mungkin jaraknya cukup jauh dan memakan waktu yang lumayan lama di perjalanan. Dan kemudian mungkin kendala-kendala seperti komunikasi yang kurang antara senior-senior di lapangan dengan koordinator lapangan, namun itu tidak terlalu menghalangi saya selama menjalani kegiatan magang di rmol.id. Dan solusinya adalah saya lebih berkomunikasi lagi dengan senior-senior saya maupun dengan teman-teman magang saya yang lainnya, seperti itu. Seperti itulah kegiatan kurang lebih 3 bulan magang saya di rmol.id yang mungkin cukup berkesan dan sangat memberikan saya banyak pengalaman dan insight yang baru. Saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya yang pertama untuk rmol.id yang sudah menerima dan memberikan kesempatan untuk saya bisa magang di kantor tersebut, lalu memberikan pengalaman yang banyak dan memberikan ilmu-ilmu yang banyak juga. Lalu untuk tim-tim rmol.id seperti dari senior, reporter senior, redaktur senior maupun teman-teman magang saya juga, untuk terima kasih karena sudah menjalani magang bersama-sama selama 3 bulan terakhir ini. Lalu apresiasi yang sebesar-besarnya juga untuk UIN, kampus UIN yang mungkin kalau tidak di UIN saya mungkin tidak akan berkesempatan untuk magang di rmol.id. Lalu untuk dosen Bu Siti Nurbaya selaku pengampu mata kuliah praktikum jurnalistik yang sudah memberikan arahan-arahan untuk mahasiswi jurnalistik dalam magang tersebut. Lalu untuk kedepannya semoga rmol.id dapat lebih sukses dari sekarang dan saya juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama magang tersebut di kemudian hari. Terima kasih.